Cinta Kecil Seorang Penyair, karya Calvin Pratama Putra, Singgalang 14 November 2021. Jika hanya bertopengkan puisi, mungkin para perempuan yang kusinggahi akan begini-begini saja. Mengira aku seorang premanisme yang bicara semaunya, mengungkapkan apa yang terasa, apa-apa yang lucu, gombal tak berujung, tak berpangkal. Kalimat filosofi, majas, metafora, diksi, maupun satire yang berbelit-belit macam sebuah kemubaziran. Sehingga dari kacamata para perempuan hal itu terkesan lebay. Tapi, apakah pernah terbesit dalam benak mereka tentang penyair yang membekukan dirinya dalam ruang kesunyian? Kesepian yang menghampilkan syair yang purba, syair yang fana, yang bahkan kematian pun tidak bisa melenyapkannya. Semasa sekolah menengah pertama, aku sudah menjabat dengan perasaan. Walau sering dibilang cinta-cinta monyet, namun seiring jarum jam, monyet itu pun tumbuh dewasa, menjadi cinta gorila, cinta dinosaurus, yang bahkan saking besarnya bumi pun tak sanggup menopang cinta jika didoktrin itu dialihkan menjadi sebuah fisik. Faye, sesosok perempuan yang berbolak-balik datang di saban hari. Seperti bulan atau matahari yang belum tega meninggalkan bumi. Keakraban kami berawal dari kepompong hingga musim menceraikan dan mempertemukan kembali setelah menjelma kupu-kupu. Gadis bermata purnama itu kini telah menyelesaikan skripsinya. Bidang keperawatan yang dianutnya sangat serasi dengan kelembutannya. Dan mungkin ia semakin jauh kudekap di dalam dada. Terbilang aku hanya seorang badut jalanan. Terbilang tak berpunya, baik dari segi materi maupun jabatan dalam keluarga. Hasil keringat cukup untuk pagi dan cukup sehabis petang. Dan bersyukur badut seperti ini masih lulusan SMA. Perihal membaca dan menulis mungkin hanya itu yang dapat kuteng-teng dari bangku sekolahan. Tapi aku yakin ia tak memandang dengan satu mata kiri atau satu mata kanan. Hanya saja aku juga yakin ia juga tak memandang jantungku, jiwaku, dadaku, dan apa-apa tentang perasaanku. Pipinya serupa yang agar-agar, lentik bibir serupa bayi baru keluar dari rahim. Aku baru menyadari keindahan Faye. Padahal aku tahu persis bentuknya, kecilnya dahulu. Barangkali ini yang dinamakan cinta. Dari mata turun ke saban hari penuh khayal. Ketika Faye terjatuh, aku selalu ada untuknya. Ketika jantungnya diremukan laki-laki, aku selalu menjadi dokter bedahnya. Tapi siapa sangka, sekalipun ia tak pernah paham maksud hati, ia hanya menganggapku seorang sahabat kupu-kupunya. Padahal, sudah sekian naskah cinta kutulis untuknya. Ribuan puisi, kata-kata, kuucap padanya. Tapi ia hanya menyangkal aku gombal. Puitis hanyalah bagian dari diriku sebagai penulis, pikirnya barangkali. Malam itu aku melihat Faye singgah di sebuah kafe. Tak sengaja motor CB100 peninggalan bapak mogok di pinggir kafe. Aku melihat di sisi kirinya seorang berjas biru, berdasi, pria yang tak begitu tampan dariku menggenggam jembat Faye. Alunan musik kafe yang terdengar samar dari luar ikut serta membunuhku dalam pandang yang menyakitkan. Mataku enggan berkedip menatap sepasang merpati itu. Aku takut genggaman itu menyakiti Faye, sedangkan aku hanya beberapa meter darinya. Sia-sia jika aku tak bisa mengulanginya. Sia-sia jika aku tak bisa melindunginya. Aku berlalu dalam ketatapan terkejam semasa jiwa mulai mengukuhkan cinta.
Aku betah menatapmu lama di parkiran kafe. Remang kuning menggigit seluruh tubuhku. Aku berharap malam ini hujan turun, membiarkan tubuh berbasahan di luar. Dan kau menatapku dengan haru, mendekatiku, memelukku seperti di film-film. Benar, Faye. Hujan itu turun sangat deras, tapi bukan dari langit, melainkan dari mataku yang tak lagi berbinar. Setengah jam berlalu, pria itu meninggalkanmu sekejap. Aku melihatmu menunduk menatap gawai. Ingin rasanya aku mendekatimu dan membawamu pulang. Singkat saja, aku cemburu, Faye, dan sangat cemburu. Betapa berlipat kepedihan ini serupa bara api bertonggok di kepala. Luka dibasuh asam, terlihat sepasang keluarga diarak oleh pria itu ke hadapanmu. Ya, malam itu ternyata ia melamarmu, Faye. Dua keluarga berbagi senyum atas rencana melenyapkan cintaku untukmu, Faye. Faye, apakah kau tahu, waktu terus mengejarku. Aroma kehilanganmu terus mendekat. Beri aku kesakitan termanismu, atau luka tak berlembah, atau kesunyian tak bernama. Karena di balik langkah seorang penyair, ada sosok perempuan yang tersembunyi, cinta dalam penantian, atau rindu kekal dalam menunggu. Lebih tepatnya semua itu tak terlepas tentang dirimu. Faye, selama ini aku menunggumu, di laut, di gunung, di kilatan pedang, namun kau tegah berlalu di mimpi orang lain. Kata puitis membuatku berbicara sendiri. Kukibas kesakitan ini dan kembali menghitung-hitung hidup yang pahit. Sambil mendorong motor CB100 ke Parat. Gan, kemana saja kau? Aku mencarimu dari tadi. Mau curhat dikit lah. Kenapa motormu? Arnold melambai dari sudut malam tepat di depan rumahku. Aku tahu ia mencariku hanya untuk curhat cinta yang tak berlesudahannya dengan mantan pelacur itu. Hampir 1,5 jam aku mendengar curhat Arnold. Curhatan yang tak berarul. Tuhan tidak keliru, Nold. Problem hidup perihal cinta-cinta kau masih di papan bawah. Jadi simpan cerita kau. Pinanglah ceritaku. Tengok aku, sejak emak pergi, bapak berjalan. Aku hidup menjelma badut jalanan, berkembang biak di tiap kartu kehidupan. Semua joker. Sesekali aku pantang kalah. Kehidupanku yang sebenarnya adalah kebebasan. Hampir 7 tahun, aku tidak pernah disuruh pulang, Nold. Walau tidak pulang sekalipun. Kau tahu alasannya? Orang yang biasa menyuruhku pulang, orang yang biasa mengingatkanku makan, ia sedang tidur pula sampai hari kiamat. Aku hanya memiliki keluarga sambung, kesederhanaan milik mereka, tapi aku tetaplah aku. Orang baik selain orang tua kandung, hanya baik selama beberapa hari. Setelah itu, kebencian mulai beranak pinak. Apalagi terbilang aku orang tak berpunya apa-apa. Kok malah kau yang curhat? Sambar Arnold. Tapi aku terus mengeluarkan isi perut ini. Hanya satu yang membuat aku kokoh, gelak tersenyum, yaitu cinta. Walau terkadang aku salah menempatkannya. Ia hanya terpana mendengar celotehku. Matanya menatap sayu berkaca-kaca serupa akan menangis. Seolah menjadi diriku dalam beberapa detik. Sekarang, daripada kau curhat cinta-cinta gak jelas, coba ceritakan bagaimana rasanya mengumpul keluarga. Bagaimana rasanya minta jajan ke emak atau bapak. Bagaimana rasanya diingetin makan, mandi, tidur. Dan seperti apa rasanya ketika dua keluarga berkumpul untuk lamaran anaknya. Ia semakin merasa tersindir. Mungkin kau tak pernah tahu. Aku dibesarkan dari sebuah kepedihan, tumbuh dewasa dalam gundah. Oleh sebab itu, khayalan dan imajinasi adalah hal yang aku konsumsi setiap hari. Kutulis hingga koran-koran ikut menyiarkan hasil kepiluanku. Orang-orang yang kerap memandangku seorang penyair,
Begitu juga dengan wanita yang kusinggahi. Dan malangnya, penyair tak terlepas dari kebohongan. Itulah sebabnya cinta jauh benar untuk dapat kau genggam. Gan, kau masih ingat dengan Faye? Gani mengangguk dengan kepala miring. Ia adalah gadis yang kupupuk dalam angan. Kuhidupkan dalam tulisan dan kuabadikan dengan palung paling dalam. Tapi, apa kau tahu? Secuil pun ia tak pernah percaya akan gelombang cinta yang maha dahsyat ini. Kau tahu alasannya? Ya, gelar penyair telah membantai cinta-cinta yang kumiliki. Tak ada seorang wanita, tak ada seorang wanita pun yang percaya akan lidah ini. Ditambah di luar sana lelaki berpangkat, mentereng, berpunya segalanya, ikut menyaingi cinta kecilku. Sedangkan aku hanya serupa abu di atas tunggul, yang kapan saja bisa lenyap di peluk angin. Saban malam aku menghitung nasib yang pucat dan sekarat. Memeram diri di bawah naungan insomnia. Tak ada ucapan selamat tidur di sini, kecuali tulisan selamat tidur yang kutulis, kubaca, dan kuucapkan untuk diri sendiri. Bayang 2021. Terima kasih.